pecinta ilmu, perindu surga. Majelis taklim khairatun hisan. Berhati-hatilah dengan perkara-perkara yang dapat menghancurkan keimanan. Ingat, yang pertama, belenggu kesyirikan dan hal-hal yang dapat mengantarkan kepadanya. Syirkul akbar, syirik besar, maupun syirkul asghar, syirik kecil. Hati-hati, syirik itu ancamannya berat, bisa masuk neraka kekal selamanya kalau dia tidak bertobat. Yang kedua, belenggu hawa nafsu. Jangan sampai kita memperturutkan nafsu, yaitu bermaksiat. Yang paling menakutkan sedang bermaksiat, nyawanya dicabut. Su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, belenggu jerat-jerat fitnah dunia, yaitu ketika dikasih nikmat Allah jangan sampai tidak bersyukur. Orang yang dikasih nikmat gak bersyukur itu terkena belenggu jerat-jerat fitnah dunia. Kalau bersyukur nikmat pasti ditambah oleh Allah. Dan jangan lupa juga ketika diuji dengan musibah atau kesulitan, jaga kesabaran. Sebab sabar dalam Islam itu luas tanpa batas, maka pahalanya juga luas tanpa batas. Jangan ucapkan sorry kesabaranku sudah habis. Jangan, tapi sabar luas tanpa batas. Kemudian yang keempat, belenggu kebodohan. Orang beriman tuh gak boleh bodoh, harus cerdas. Pengen cerdas bagaimana? Tolabul ilmi. Hari ini Masya Allah jamaah Majelis Taklim Khairatun Hisan, jamaahnya 250 orang. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti semangat tolabul ilmi. Ingat, kalau kita tidak punya ilmu, gelap. Ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan kita. Ibadahnya jadi yakin, punya panduan, tidak ada keraguan. Amalan apapun yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan. Berat nanti menjawabnya. Kemudian yang kelima, belenggu kemiskinan. Jangan sampai kita mengalami kemiskinan. Sebab ketika seorang miskin, dia akan mudah tergoda melakukan hal yang buruk. Yang paling berat, tanggal imannya, lepas akidahnya. Sudah miskin harta, miskin iman pula. Maka ini yang paling mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Mendingan kaya iman, kaya harta. Baik, hati-hati, gara-gara miskin nanti menjadi orang yang kufur, hancur, lepas akidahnya. Yang keenam, belenggu kezaliman. Hati-hati, jangan sampai berbuat zolim. Sebab zolim itu di hari kiamat gelap, menghancurkan. Pahala kita yang banyak itu menjadi penghapus, pembayar dari kezaliman yang kita lakukan. Maka jangan sampai berbuat zolim, ya. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lantas bagaimana kalau kita dizolimi orang? Raih pahala yang besar. Kalau ada orang zolim kepada kita, maafkan kesalahannya. Sebab itu pahalanya luar biasa. Pertanyaannya, memaafkan orang yang zolim kepada kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah. Jangan bilang berat ya. Pahalanya besar ya. Katakan, kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Yang ke-7 yaitu belenggu kekikiran. Jangan sampai kita jadi orang yang kikir. Jadilah orang yang dermawan. Karena kalau kita kikir, ancamannya berat nanti di akhirat. Mengerikan. Harta yang dikikirkan akan dijadikan belenggu kita, dikalungkan di leher. Na'udzubillah min dzalik. Punya emas banyak misalnya, nanti di akhirat bisa menjadi siksa. Yang kita sembunyikan menjadi prahara nanti. Hati-hati. Jangan sampai justru kita bersyukur dengan nikmat Allah itu menjadi orang yang dermawan. Ingat, infak, sedekah, zakat menjadi jalan kebahagiaan kita supaya tidak nyesal nantinya. Kemudian yang ke-8, belenggu
Panjang angan-angan, banyak berhayal itu menjerumuskan. Jangan panjang angan-angan, tapi lakukan yang terbaik. Ingat Allah. Salah satu caranya agar tidak panjang angan-angan, baca Quran. Sebab Al-Quran itu jalan kita mendapatkan keberkahan. Ayatnya mana? Nanti boleh dibuka. Quran surat Shad, surat yang ke-38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Orang yang banyak baca Al-Quran tidak akan senang berhayal. Saya lihat di sini semua pencinta Quran ini. Ayo kita baca yuk. Allahummarhamna waja'alahu lana wa nura. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah belenggu hasad. Jangan punya iri dengki pada orang lain. Kita mendoakan orang yang Allah beri anugerah. Hasad itu boleh dalam kebaikan. Kita doakan orang yang diberi nikmat Allah, kita pun ingin diberi nikmat oleh Allah. Hasad bisa menghanguskan amal kita. Apalagi pengen pindah nikmat. Ya Allah miskinkan dia, kayakan aku. Tidak diperbolehkan. Yang terakhir yaitu belenggu kemunafikan. Yang ke-10, jangan jadi orang yang munafik. Orang munafik itu kalau bicara dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dikasih amanat berkhianat. Kita berlepas diri dari perkara-perkara tersebut. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan keimanan. Amin Allahumma amin.